Bahannya ekonomis tapi hasilnya mewah seperti yang dijual di toko-toko. Dijual 15 ribuan per cup maupun di ecer 2 ribuan per biji, auto kebanjiran untung nih guys. Omset ratusan ribu setiap harinya. Nah, cocok banget nih untuk mulai ide jualan kekinian modal kecil untung besar. Yuk langsung ke resep dan cara buatnya. Nah, langkah pertama siapkan coklat batang. Di sini aku pakai dark compound coklat sebanyak 90 gram. Boleh juga pakai jenis yang lain. Ini dipotong-potong dulu biar nanti lebih cepat meleleh ya. Kalau udah, ini disisihkan dulu. Nah, sekarang siapin 1 butir kuning telur, 50 gram gula pasir. Aduk kedua bahan ini sampai tercampur rata. Ternyata mangkok yang aku pakai terlalu kecil, jadi ini aku pindahin dulu ke mangkok yang lebih besar. Nah, ini udah. Kemudian sekarang masukin 45 gram tepung maizena. Karena ini versi ekonomis, jadi aku pakai air sebanyak 375 ml. Tuang air secukupnya, terus ini diaduk sampai tercampur rata. Dan kalau teman-teman mau hasil yang lebih premium, boleh diganti air ini pakai susu cair ya. Seperti ini cukup air yang tadi. Kemudian tuang juga bahan yang tadi udah kita campur-campur di awal. Masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk. Nah, kalau udah panas dan mendidih, masukkan coklat batang. Kemudian aduk cepat dan dimasak hingga semua coklatnya larut. Boleh juga tambahin pasta vanila ya guys. Nah, ini hasilnya mirip selai coklat yang mahal itu ya. Padahal ini dibikin dari bahan ekonomis. Nah, seperti ini cukup, langsung diangkat. Selagi masih panas, aku mau tambahin 1 sendok makan meses coklat biar warnanya lebih pekat. Tapi ini opsional ya, bisa di skip aja. Langsung diaduk sampai tercampur rata pakai utensils Idealife. Aduk cepat sampai mesesnya meleleh. Setelah mesesnya meleleh semua, hasilnya jadi secakep ini. Tutup lalu sisihkan. Untuk langkah selanjutnya, pecahkan 3 butir telur ayam ukuran besar ke dalam mangkok besar ya guys. Harga telur di tempat kalian gimana nih guys? Masih amankah? Kalau di Kebumen akhir-akhir ini masih naik turun terus guys. Ini udah, sekarang masukin gula pasir sebanyak 60 gram. Kemudian 20 gram madu, aku pakai 1 sachet. 1 sendok teh pasta vanila biar aromanya makin menggugah selera. Kemudian aduk semua bahan ini sampai tercampur rata. Ini diaduknya cukup gunakan whisk ya. Nah, ini cukup. Sekarang tambahkan bahan kering. Yang pertama 125 gram tepung terigu rendah protein. Kalau nggak ada boleh juga pakai yang protein sedang atau tepung terigu serbaguna. 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh soda kue. Ayak dulu bahan kering biar hasilnya lebih halus. Lalu aduk lagi sampai teksturnya licin, mengkilat dan tercampur rata. Nah, seperti ini ya. Sekarang tutup, cuekin dulu aja selama 15 menit. Setelah 15 menit, tambahin 20 ml susu cair. Kalau udah, aduk lagi sampai tercampur rata. Pastikan adonan benar-benar tercampur rata ya guys. Tuangkan adonan 1 sendok bulat. Kemudian tunggu sampai berpori. Kalau bagian atasnya udah kering, langsung angkat tanpa dibalik. Tuang lagi adonan 1 sendok bulat dan lakukan cara ini sampai selesai ya. Jadi ini dipanggangnya nggak perlu dibalik ya guys, karena nanti untuk dilipat. Panas-panas langsung kasih isi selai coklat yang tadi udah kita bikin di awal video. Secukupnya aja ya. Terus ini tinggal dilipat aja seperti ini. Kalau keadaannya masih panas dan panggangnya nggak dibalik, ini pasti akan nempel ya. Dan satu lagi, isiannya jangan terlalu banyak. Nah, ini tinggal dicubit-cubit aja bagian ujungnya, pasti nempel dan hasilnya secantik ini guys. Dari 1 resep adonan jadi 10 pieces, bisa dijual ecer 2 ribuan per biji ya guys.
Atau kalau mau hasilnya kelihatan lebih mewah, boleh pakai cup seperti ini. Untuk info link beli cupnya aku cantumin di deskripsi video ya. Satu cup ini diisi 4 pieces, bisa dijual 15 ribuan. Harga segitu tuh udah untung banget ya. Nggak nyangka banget dari bahan ekonomis bisa jadi semenarik ini. Rasanya juga enak banget, apalagi isiannya yang bikin nagih. Nah guys, gimana nih? Bisa banget nih idenya dicoba untuk jualan. Semoga berhasil ya. Ini tuh rasanya enak banget. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Maaf atas segala salah dan kekurangannya. Biar nggak ketinggalan update video menarik lainnya, jangan lupa like, comment, subscribe. Back to my pawon. Nyesel banget guys, kenapa baru sekarang aku bikin olahan pisang seenak ini. Bisa dilihat ya, ini kemasannya tebel banget, udah gitu tahan lama dan gak mudah melempem. Cocok banget deh ini kalau buat jualan karena modalnya sedikit dan untungnya banyak. Sekarang aku tahu kenapa laris banget kalau jualan ini, karena memang seenak ini rasanya, jadi orang-orang pada ketagihan dengan rasanya. Yuk nggak usah berlama-lama, langsung ke resep dan cara buatnya. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum silahkan klik subscribe, tekan tanda loncengnya ya. Langkah pertama, bikin adonan kental untuk lapisan pisang dan adonan encer untuk lapisan kremesannya. Caranya mudah, nonton sampai habis. Nah, semua bahan untuk bikin adonan kentalnya udah kutulis di video ya. Ada 200 gram tepung beras, 250 ml air, sejumput garam, 2,5 sendok makan gula pasir, sedikit pewarna kuning telur, 1 sendok teh pasta vanila, dan 1 sendok makan tepung tapioka. Sekarang siapkan wadah, terus masukin tepung beras, disusul dengan tepung tapioka, ditambah garam, terus gula pasir dan air. Airnya pakai 250 ml, ini aku tambahin separuh dulu. Nah, biar nanti warnanya cakep, tambahin sedikit pewarna kuning telur, terus pasta vanila biar nanti aromanya wangi. Ini tinggal diaduk aja sampai tercampur rata. Kalau nanti hasilnya kayak keenceran gitu, nggak usah khawatir ya, memang seperti itu hasilnya. Adonan kentalnya udah jadi, ini disisihkan dulu, terus dilanjut bikin adonan encernya. Semua bahan-bahan lengkapnya udah aku tulis, jadi kalau kalian mau bikin tinggal screenshot aja layar videonya. Bahannya lumayan banyak ya, ada 8 macem. Lanjut aja ke step berikutnya. Sekarang pecahkan 1 butir telur ayam, aku pakai telur ayam kampung. Tambahkan juga pasta vanila, sedikit garam, 3 tetes pewarna kuning telur biar nanti hasilnya nggak pucet, terus 1 sendok makan tepung tapioka disusul dengan 65 ml santan instan. Sekarang aduk semua bahan ini sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, masukin tepung berasnya sebanyak 200 gram. Nah, yang terakhir masukin air sebanyak 600 ml. Ini aku tambahin separuhnya dulu, terus diaduk sampai tercampur rata. Aduk-aduk aja terus sampai tercampur rata ya guys. Cukup gunakan whisk, atau kalau kalian mau yang lebih cepat boleh juga di blender ya. Jadi cuman ser gitu, jadi deh langsung. Masukin sisa airnya dan diaduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Kalau nggak mager boleh juga ini disaring ya guys. Hasilnya seperti ini ya, bisa dimasukin ke dalam botol. Terus sekarang siapin pisang mateng. Di sini aku pakai 12 buah pisang kepok. 1 buah pisangnya ini aku belah jadi 2 bagian. Atau kalau mau hasilnya lebih banyak boleh juga dibelah jadi 4 bagian. Kalau nggak ada pisang kepok bisa diganti pakai pisang nangka atau pisang tanduk. Tapi nggak rekomen pakai pisang yang teksturnya lembek ya guys. Ini kebetulan banget kemarin pas beli dapat pisang yang kualitasnya bagus. Biasanya kalau beli pisang dalamnya suka banyak bijinya gitu. Kalian suka gitu nggak guys? Nah, ini bagus banget ya dalamnya. Semuanya udah selesai dikupas dan dipotong-potong. Langsung aja masukin ke adonan kental semuanya. Pisangnya udah dilapisi pakai adonan kental. Ini langsung digoreng di minyak yang udah dipanaskan. Oh iya guys, lupa kasih tahu kalau satu resep adonan kental ini cukup untuk 2 sisir pisang ya, lumayan banyak banget. Kalau pisangnya udah ngapung, siramin adonan cair secukupnya aja, jaraknya agak tinggi. Terus ini langsung diaduk biar nempel ke pisangnya. Aduk-aduk terus sampai minyaknya lebih tenang, kremesannya juga nempel ke pisang, lebih kokoh dan juga kering. Kira-kira seperti ini. Kalau udah kayak gini boleh ditambahin lagi adonan cairnya.
Semprotin adonan cair agak tinggi, terus langsung diaduk biar nempel ke pisangnya. Awalnya memang agak ambyar dan kayak susah nempel gitu ya guys, tapi nggak usah khawatir. Setelah penambahan adonan cair yang ketiga sampai keempat kali, itu jauh akan lebih mudah nempelnya. Nah ini aku masukin adonan cairnya lagi untuk yang keempat kali. Langsung aja diaduk-aduk, tuh lihat langsung nempel ya guys. Hasilnya juga udah setebel ini. Kremesannya cantik banget. Kalau udah kayak gini tinggal ditunggu aja sampai kremesan yang terakhir mateng dan berubah warna jadi coklat keemasan. Warnanya cantik banget nih guys, aromanya juga wangi karena tadi pakai pasta vanila. Nah untuk tebel tipisnya kremesan sesuai selera aja ya guys. Tadi karena aku pinginnya tebel jadi aku tambahkan adonan cair secara berulang kali. Kalau udah kayak gini berarti udah mateng, langsung aja diangkat terus tiriskan minyaknya. Puas banget dengan hasilnya karena secantik ini, aromanya juga wangi banget. Nah sekarang goreng semua sisa pisang yang belum digoreng sampai selesai. Stepnya sama kayak yang tadi, goreng pisangnya sampai mengapung dulu. Nah kalau pisangnya udah ngapung baru tambahin adonan cair secukupnya aja, jaraknya tinggi. Terus ini langsung diaduk biar nempel ke pisangnya. Kalau minyaknya udah lebih tenang, kremesannya juga kering dan kokoh, baru tambahin lagi adonan cair sampai pisang kremesnya jadi ya guys. Nah cara bikinnya cukup mudah ya, yang penting sabar aja pasti jadi. Ini dia hasilnya, kremesannya melimpah, cocok banget untuk nyemil bareng keluarga tercinta, apalagi untuk jualan. Siap-siap deh banjir orderan kalau jualan ini. Modal bersih satu potong pisang ini kurang dari 1000-an, itu pun minyak gorengnya masih bisa dipakai lagi ya. Hasilnya jadi 24 pieces. Dijual 2000-an udah untung banget. Apalagi seenak ini, orang-orang pada suka banget dan ketagihan dengan rasanya. Dikemas seperti ini jadi lebih menarik dan menjual banget. Yuk mari kita cobain seperti apa rasanya. Untuk tampilannya sih cantik banget, aromanya juga sangat enak. Apalagi kremesnya itu loh guys, cukup tebel dan juga kriuknya awet, tahan sampai seharian. Pokoknya perpaduan rasanya ini enak banget dan wajib dicobain. Nyesel banget baru cobain resep ini sekarang. Nah sekian dulu untuk video kali ini ya guys. Maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.